Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-455. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah setelah Ki Lurah Beranjangan makan pagi, maka mereka pun segera pergi ke rumah Untara yang dipergunakan oleh para perwira itu. Widura, Agung Sedayu, Swandaru, Ki Lurah Beranjangan bersama beberapa orang pengiringnya dan kedua prajurit Pajang yang datang bersama Agung Sedayu dan Swandaru. Sedang para perwira yang sedang berada di rumah Widura justru dipersilahkan untuk tinggal sejenak. Demikianlah, beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai. Ki Ronodono segera menyambut kedatangan mereka. Dipersilahkannya mereka duduk di pendopo di sebelah beberapa sosok mayat yang terbujur diam. Inilah sebagian dari mereka, berkata Ki Ronodono. Sayang bahwa orang-orang terpenting dari mereka telah terbunuh. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, iya, sayang. Jika mereka tertangkap hidup-hidup, maka mereka akan dapat diperas untuk mengatakan sesuatu tentang diri mereka. Aku tidak ingin membunuh, berkata Ki Sumangkar kemudian. Tetapi sayang, begitu cepat dan tiba-tiba hal itu terjadi. Iya, Ki Sumangkar tidak dapat berbuat lain daripada membunuhnya, sahut Ki Ronodono. Jika tidak, akulah yang terbunuh saat itu. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, di manakah di antara mereka yang masih hidup? Di belakang, di kebun belakang. Apakah aku boleh menemui mereka? Marilah. Ki Lurah Beranjangan bersama Ki Ronodono, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun segera pergi ke kebun belakang. Agung Sedayu dan Swandaru pun mengikuti mereka pula. Sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan telah berada di hadapan para tawanan itu. Sejenak ia mengamat-amati mereka seorang demi seorang, selagi langit menjadi semakin cerah. Aku adalah seorang lurah prajurit dari Pajang, berkata Ki Lurah Beranjangan. Kalian harus menjawab pertanyaanku sebaik-baiknya. Kau harus tahu bahwa di hadapan seorang perwira, seseorang tidak boleh berbohong. Para tawanan itu menjadi ragu-ragu sejenak, namun jantung mereka terasa berdebaran. Sambil menunjuk seseorang yang berkumis lebat, Ki Lurah Beranjangan berkata, "Jawab pertanyaanku. Dari manakah kalian datang dan untuk apa?" Orang-orang itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian jawabnya pula, "Kami adalah prajurit-prajurit Mataram yang mendapat tugas untuk membunuh para perwira Pajang di sini." "Kenapa?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. Kenapa perwira Pajang harus dibunuh? Jika berkesempatan,
kalian tentu akan membunuh aku juga. Pajang harus dimusnahkan. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, jadi kau prajurit Mataram? Iya. Siapakah pemimpinmu? Pemimpinmu yang terbunuh itu? Orang berkumis itu ragu-ragu sejenak. Dipandanginya beberapa orang kawannya sebelum ia menjawab. Namun sebuah tarikan pada bajunya membuatnya tergagap. Ia pemimpin kami. Siapa namanya? Yang kami tahu, namanya Sumokate. Kau dapat menyebut 1000 nama, tetapi siapakah orang itu sebenarnya? Sumokate, aku tidak tahu lebih dari namanya. Bohong! Ki Lurah Beranjangan telah mengguncang baju orang itu, sehingga ia turut terguncang pula. Iya, aku tidak tahu lebih dari itu. Bagaimana mungkin kau berada di dalam pasukannya? Kami memang orang-orang Mataram. Tutup mulutmu! Bentak Ki Lurah Beranjangan. Jadi kau masih menyebut dirimu orang Mataram? Orang-orang Mataram dapat mengenal pimpinannya dengan baik, seorang demi seorang, karena jumlahnya memang belum banyak. Orang itu memandang Ki Lurah Beranjangan dengan ragu-ragu. Kemudian katanya, maksudku, kami adalah orang-orang Mataram dari kerajaan yang kami susun sendiri. Hei, jadi kau ikut juga menyusun kerajaan Mataram? Maksudku, pemimpin-pemimpin kami, dan kami adalah prajurit-prajuritnya yang harus mengabdi sejauh-jauh yang dapat kami lakukan, agar kelak kami dapat menjadi seorang yang berkedudukan baik apabila kerajaan kami itu benar-benar sudah berdiri. Jadi, apa hubungannya dengan Mataram yang ada sekarang? Maksudku dengan Raden Sutawijaya. Pemimpin kami adalah Raden Sutawijaya. Ki Lurah Beranjangan tidak dapat menahan dirinya, sehingga tiba-tiba saja ia sudah menampar mulut orang berkumis itu. Gila kau! Teriaknya. Jangan! Orang berkumis itu pun berteriak pula, sedang kawan-kawannya menjadi sangat berdebar-debar. Tetapi tiba-tiba Ki Lurah Beranjangan itu tersenyum, lalu katanya, Raden Sutawijaya. Ya, Raden Sutawijaya memang pemimpin tertinggi Mataram. Jadi kau mengabdi kepada Raden Sutawijaya. Orang itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan ia mengangguk. Sutawijaya pula lah yang membuka hutan Mentawuk itu. Jadi kau seorang di antara orang-orang yang menebas hutan itu? Orang itu masih tampak ragu-ragu, tetapi sekali lagi ia mengangguk. Jadi bagaimana dengan hantu-hantu? Aku dengar di alas Mentawuk banyak hantu-hantu. Oh iya, di alas Mentawuk memang banyak terdapat hantu-hantu. Kau tidak takut hantu? Kami bekerja bersama dengan hantu-hantu. Ki Lurah Beranjangan yang tersenyum-senyum itu tiba-tiba menggeram. Dengan suara serak ia bertanya kepadanya, kalian pernah datang ke Mataram yang kau sebut-sebut itu? Pertanyaan itu membuat orang berkumis itu menjadi pucat. Jawablah, apakah kau pernah datang ke Mataram seperti yang kau sebutkan itu? Jika kau orang Mataram, kau pasti dapat mengatakan sesuatu tentang Mataram itu. Orang itu menjadi gemetar. Dengan sekali dorong, orang itu pun terjatuh,
terlentang di antara kawan-kawannya. Ki Lurah Beranjangan yang masih berwajah merah itu berkata, "Siapakah yang masih akan menjawab bahwa kalian adalah orang-orang Mataram?" Tidak seorang pun yang menyahut. "Siapa?" ulang Ki Lurah Beranjangan. "Tidak ada." Ki Lurah Beranjangan memandang mereka seorang demi seorang dalam cahaya matahari pagi yang sudah mulai naik di atas cakrawala. "Kalian memang orang-orang gila. Kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui sama sekali. Hantu-hantu kerajaan Mataram dan Sutowijoyo." Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak, lalu katanya, "Untunglah bahwa kalian segera mengaku. Dan aku tahu bahwa kalian memang tidak tahu apa-apa. Karena kalian hanyalah orang-orang yang tidak punya nalar. Sekedar mendapat perintah dari orang yang tidak kau kenal pula. Apakah keuntungan kalian berbuat demikian? Janji untuk menjadi tumenggung, atau bupati, atau mantri dan lurah?" Sekali lagi Ki Lurah Beranjangan berhenti sejenak. Wajahnya masih juga merah, seperti langit di ujung gunung berapi. "Ketahuilah bahwa aku adalah Ki Lurah Beranjangan dari Mataram." Pengakuan itu telah mendebarkan jantung orang-orang yang tertawan itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Lalu dengan mata yang seakan-akan tidak berkedip mereka memandang Ki Lurah Beranjangan yang berdiri tegak seperti patung. "Pandanglah aku baik-baik. Aku datang dari Mataram bersama beberapa orang pengiring. Dan kau harus yakin bahwa usahamu telah gagal sama sekali untuk membenturkan Pajang dan Mataram dengan cara yang sangat licik ini." Suaranya menjadi semakin keras. "Sayang, aku hanya berbicara dengan cecurut-cecurut kecil. Aku ingin suaraku didengar oleh pemimpin-pemimpin tertinggimu. Mereka harus tahu seperti Pajang, Mataram juga sudah siap menghadapi orang-orang macam mereka itu. Macam kalian dan hantu-hantu yang sudah dapat kami ketahui sarangnya dan yang kini sudah kamanungsan." Tidak seorang pun dari antara mereka yang mengucapkan kata-kata. Bahkan kepala mereka pun segera tertunduk dalam-dalam. "Aku akan membawa mereka ke Mataram," berkata Ki Lurah Beranjangan kepada Ki Ronodono. Tetapi Ki Ronodono menggelengkan kepalanya. Katanya, "Pajang masih memerlukan mereka. Mudah-mudahan ada jalur yang dapat kami pergunakan untuk menemukan pemimpin mereka." Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak membantah. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya sekali lagi, ia memandang orang-orang itu satu demi satu. "Sayang," katanya, "orang-orang penting di antara kalian telah meninggal." Tidak ada jawaban apapun juga. "Aku sudah cukup, Ki Ronodono," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Aku kira aku sudah dapat meyakinkan bahwa orang-orang ini memang benar-benar bukan orang Mataram. Meskipun aku kira di antara mereka yang menjadi pemimpin dari kelompok ini ada yang berada di Mataram dan ada yang berada di Pajang. Kita akan sama-sama dapat membuat laporan kepada atasan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam keadaan yang sama-sama tidak kita kehendaki." "Ya." Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kehadiran Ki Lurah Beranjangan ternyata tidak sia-sia. Apa yang kau cemaskan telah terjadi di sini, dan kau dapat meyakinkan kami bahwa mereka memang benar-benar bukan orang Mataram."
Ki Lurah Beranjangan tidak menjawab, hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Baiklah, berkata Ki Ronodono, biarlah mereka berada di situ. Marilah kita kembali ke pendopo. Sebentar lagi kita harus menyelenggarakan penguburan mayat-mayat itu. Mereka pun kemudian duduk kembali di pendopo. Tetapi rasa-rasanya mereka tidak tenang duduk di sebelah mayat-mayat yang berjajar-jajar. Meskipun mereka adalah prajurit-prajurit yang berpengalaman di medan perang. Ki Ronodono, berkata Ki Lurah Beranjangan, aku tidak mempersoalkannya di hadapan orang-orang yang tertawan itu. Tetapi sebenarnya, aku ingin membawa orang itu ke Mataram, karena mereka mengaku orang-orang Mataram. Aku ingin membuktikan kepada Raden Sutawijaya bahwa kedudukannya benar-benar dalam keadaan yang goyah. Bukan karena Ayahanda Sultan Pajang sendiri, tetapi oleh orang-orang yang tidak menyukainya, yang mencoba mempergunakan hubungan yang memang agak kurang baik pada permulaan kerja kami dalam membuka hutan-hutan di Mentawai. Tetapi yang tidak berarti bahwa untuk selanjutnya hubungan itu akan bertambah keruh. Maaf Ki Lurah Beranjangan, jawab Ki Ronodono. Yang terjadi ini adalah di daerah kami, daerah yang diserahkan kepada kami. Dalam hal ini sebagai wakil Ki Untara, aku harus menyelesaikan semua persoalan. Aku harus melaporkan apa yang terjadi bersama orang-orangnya sama sekali. Jika semuanya sudah diterima oleh atasanku dan mereka mengizinkan Ki Lurah Beranjangan untuk membawanya, aku sama sekali tidak berkeberatan. Jika tidak semua, mungkin 2-3 orang. Tetapi terserahlah kepada para senopati tertinggi di Pajang yang akan mengambil keputusan terakhir, termasuk Ki Untara sendiri. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti bahwa Ki Ronodono memang tidak dapat melepaskan orang-orang itu. Karena itu, maka ia pun berniat untuk menunggu sampai Untara datang. Setelah berpikir sejenak, maka ia pun kemudian berkata, jadi, apakah menurut Ki Ronodono, aku sebaiknya menunggu Ki Untara? Jika Ki Lurah Beranjangan dapat menunggu, aku kira tidak ada jeleknya. Meskipun sudah tentu Ki Lurah tidak akan dapat mempersoalkannya setelah Ki Untara datang tanpa memberinya kesempatan untuk beristirahat dan melepaskan diri dari kesibukan pekerjaannya. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Benar juga kata-kata Ki Ronodono, ia tidak akan dapat langsung membicarakannya begitu Untara datang. Karena ia tidak datang seorang diri, ia akan datang bersama istrinya. Jadi bagaimanakah sebaiknya Ki Ronodono? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Persoalannya sudah jelas. Ki Lurah ingin membawa bukti kepada Raden Sutawijaya bahwa sejenis bahaya yang tidak dapat diabaikan sebenarnya lah memang ada. Seperti hantu-hantu yang pernah mengganggu pembukaan hutan Mataram, meskipun dalam wujud yang berbeda. Tetapi Ki Lurah Beranjangan tidak dapat tergesa-gesa. Dengan demikian, maka terserah kepada Ki Lurah. Apakah Ki Lurah Beranjangan akan menunggu di sini, atau akan mengambil suatu tindakan lain? Ki Lurah Beranjangan menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Wajah Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan para perwira yang lain. Aku akan memikirkannya. Tetapi setidak-tidaknya, Ki Ronodono sudah mengetahui persoalannya dan dapat menyampaikannya kepada Ki Untara. Mungkin aku akan mengambil jalan lain. Aku akan kembali ke Mataram. Dan pada suatu saat, aku akan datang lagi.
Mungkin orang-orang ini sudah tidak ada di sini, dan aku harus mengambilnya di Pajang. Ki Ronodono menarik nafas dalam-dalam. Jika Ki Lurah Branjangan benar-benar pergi ke Pajang, maka ia akan mendapat kesan yang lain. Bahkan seandainya saat itu di Jati Anom ada Ki Ronojoyo, seorang perwira muda yang mempunyai sikap yang keras terhadap Mataram, dan sempat banyak bertemu dan berbicara, persoalannya pun akan berbeda. Sedangkan di Pajang sikap yang berbeda-beda banyak ditemui di kalangan para perwira. Di antaranya adalah mertua Ki Untara. Tetapi Ki Lurah Branjangan sendiri adalah bekas seorang perwira Pajang, berkata Ki Ronodono di dalam hatinya. Dan bagi Ki Ronodono tidak perlu diingkari bahwa memang banyak di antara para perwira yang tidak puas melihat perkembangan Pajang di saat-saat terakhir. Tetapi Ki Ronodono tidak mengatakannya. Ia akan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Ki Untara. Apakah yang akan dilakukannya jika pada suatu saat Ki Lurah Branjangan kembali untuk mendapatkan tawanan itu, meskipun hanya seorang? Sejenak Ki Lurah Branjangan berpikir. Akhirnya ia merubah keputusannya untuk menunggu Untara, karena dirasakan akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu, agaknya lebih baik baginya kembali saja ke Mataram, dan di saat yang lain kembali ke Jati Anom. Aku akan meninggalkan pesan saja, berkata Ki Lurah Branjangan. Jika aku menunggu, maka Raden Sutawijaya pasti akan menjadi gelisah. Disangkanya aku menjumpai halangan di sini. Karena itu, aku akan memilih jalan yang kedua. Kembali ke Mataram dan beberapa waktu kemudian datang lagi ke Jati Anom. Aku minta, persoalannya telah diketahui oleh Ki Untara, dan akan lebih baik jika beberapa orang yang dapat kami bawa ke Mataram itu tetap tinggal di sini. Tugas yang berat bagi kami, sahut Ki Ronodono. Bukankah selama itu kita harus menjaganya? Ki Lurah Branjangan tersenyum. Jawabnya, hanya 2-3 orang saja. Aku kira bukan tugas yang sulit bagi prajurit Pajang yang kuat yang berada di Jati Anom. Ki Ronodono pun tertawa. Katanya, hahaha, aku akan menyampaikannya. Keputusan terakhir tidak ada padaku, tetapi ada pada Ki Untara. Aku mengerti. Ki Lurah Branjangan pun menganggukkan kepalanya. Lalu katanya, dengan demikian, maka aku kira persoalan ini menjadi jelas. Aku akan kembali ke rumah Ki Widura untuk berkemas. Aku masih menunggu perkembangan keadaan sehari ini. Besok pagi-pagi, aku akan kembali ke Mataram. Ki Ronodono mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, silahkan. Tetapi setiap saat, kami akan minta Ki Lurah datang, meskipun hanya hari ini, selama kami mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas para tawanan itu. Aku bersedia sampai malam nanti. Aku akan datang setiap saat aku dipanggil. Demikianlah, Ki Lurah Branjangan pun kembali bersama Ki Widura ke Banyu Asri. Ternyata Ki Widura sudah tidak ingin mencampuri persoalan para prajurit itu terlampau banyak. Hanya dalam keadaan yang penting sajalah ia bersedia untuk berbuat sesuatu yang berada di dalam lingkungan keprajuritan. Demikianlah mereka berdua hampir tidak berbicara apapun di sepanjang perjalanan. Ki Lurah Branjangan sedang mereka-reka
Tindakan apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Mataram menghadapi kenyataan itu? Sedang Ki Widura dipengaruhi oleh gambaran-gambaran yang buram yang dapat membatasi hubungan Pajang dan Mataram, sehingga jarak antara kedua kekuasaan resmi atau tidak resmi itu menjadi semakin jauh. Meskipun demikian, ternyata Ki Lurah Branjangan masih mengharap kelak akan dapat membawa seorang atau dua orang dari antara para tawanan itu sebagai bahan yang langsung dapat didengar oleh pemimpin tertinggi di Mataram. Sementara itu, sepeninggal Ki Lurah Branjangan, Ki Ronodono pun segera memerintahkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu atas mayat-mayat yang masih terbaring di pendopo. Sedang yang lain mendapat tugas untuk mengurus para tawanan dan menempatkan dalam ruang yang dapat diawasi. Selain tugas-tugas itu, maka Ki Ronodono pun segera memberitahukan kepada semua perwira dan pemimpin pasukan yang ada di Jati Anom tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka tidak boleh mengadakan tanggapan yang dapat mengeruhkan suasana damai di Jati Anom. Biarlah rakyat Jati Anom menunggu pengantin mereka dengan tenang. Jika satu dua orang mengetahui apa yang terjadi, mereka harus yakin bahwa yang terjadi itu bukan suatu yang perlu menggelisahkan hati. Yang terjadi hanyalah sekedar pengacauan saat-saat Ki Untara melewati hari-hari pengantinnya. Pengacauan yang tidak berarti. Mereka sengaja membuat hari-hari yang penting bagi Ki Untara ini menjadi keruh. Karena itu, janganlah menambah dengan kekeruhan-kekeruhan baru. Prajurit-prajurit Pajang telah siap menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi. Seandainya hal seperti ini akan terulang, maka akibatnya pun sama sekali tidak akan menyentuh rakyat Jati Anom. Dan jangan sekali-sekali menghubungkan kekacauan ini dengan daerah manapun di wilayah kekuasaan Pajang. Yang datang mengacau itu adalah sekelompok orang yang datang dari banyak penjuru. Pesan Ki Ronodono kepada setiap prajurit lewat pemimpin-pemimpin mereka. Meskipun masih banyak pertanyaan yang timbul di hati setiap prajurit dan rakyat di Jati Anom, namun pesan Ki Ronodono itu telah sedikit memberikan ketenangan di hati mereka. Mereka percaya bahwa Ki Ronodono berkata sebenarnya, bukan sekedar untuk menenangkan mereka saja. Apalagi mereka melihat kenyataan bahwa tidak ada seorang perwira pun yang terbunuh, meskipun ada juga beberapa prajurit yang terluka. Namun jelas bahwa prajurit Pajang dalam waktu singkat berhasil menguasai kekacauan yang terjadi itu. Dengan demikian, maka kepercayaan rakyat Jati Anom kepada prajuritnya menjadi semakin kuat. Dalam pada itu, ketika mayat yang berjajar di pendopo itu sudah dikuburkan sebagaimana seharusnya, mulailah Ki Ronodono bersama beberapa orang perwira memeriksa seorang demi seorang dari para tawanannya. Namun sebagian terbesar dari jawaban mereka sama sekali tidak dapat memberikan gambaran yang pasti tentang usaha mereka yang sebenarnya, tentang pemimpin mereka, dan tentang kekuatan yang ada pada mereka. Satu dua di antara mereka pernah mendengar nama Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak selagi pemimpin mereka berbicara dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi mereka seakan-akan sengaja dipisahkan dari jalur yang menghubungkan mereka dengan pemimpin-pemimpin tertinggi mereka. Karena itu, maka Ki Ronodono tidak merasa perlu untuk menghubungi Ki Lurah Branjangan lagi. Biarlah ia beristirahat dan menyiapkan perjalanannya kembali bersama pengiringnya ke Mataram.
Demikianlah, maka Ki Lurah Branjangan pun menyadari agaknya ia memang tidak diperlukan lagi. Apa yang dilakukannya sudah cukup meyakinkan bahwa orang-orang itu benar-benar bukan orang Mataram. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah mengaku asal dan daerah tempat tinggal masing-masing. Malam berikutnya adalah malam yang terlampau sepi bagi Jati Anom. Bagaimanapun juga, ada semacam perasaan ngeri merayap setiap hati. Meskipun mereka percaya bahwa prajurit Pajang akan melindungi mereka, tetapi bagi mereka lebih baik berbaring di pembaringan daripada berada di jalan-jalan yang senyap. Bahkan ada juga 1-2 orang yang menyediakan senjata di bawah tikar atau digantungkan pada dinding di samping pembaringan. Seandainya ada juga bahaya yang datang, mereka harus berbuat sesuatu untuk kampung halaman mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.